Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya, yaitu dari channel YouTube Juragan Emas dan Berlian. Oke, kali ini aku mau bikin lanjutan videonya dari video yang kemarin yang pernah kita bahas, yaitu mengenai ciri-ciri emas gitu. Terus kali ini aku mau bikin sebuah konten, yaitu yang menjelaskan bagaimana yaitu macam-macam bentuk emas ya guys. Tapi sebelumnya yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe dulu, di like dan komen. Bila perlu kalian bisa bantu channel saya dengan membagikan ke teman-teman semuanya ya, agar channel kami bisa berkembang dan bisa bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya. Oke, singkat saja, saya akan kembali menjelaskan tentang pemahaman tentang seputar dunia perhiasan atau emas gitu ya guys. Tapi mohon maaf sebelumnya karena video saya video amatir, itu video biasa gitu, nggak pakai edit, nggak secara bagus saya mengemasnya karena saya nggak bisa ngedit ya guys. Mohon maaf sebelumnya gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman semuanya di rumah, untuk pecinta perhiasan emas dan berlian, kalian lebih paham lagi tentang segala macam perhiasan dan berlian ya. Oke, sebelumnya saya tak ngopi dulu. Oke, kita kembali ke pembahasan pokok, yaitu apa sih macam-macam bentuk emas gitu. Barangkali teman-teman itu barangkali teman-teman itu pengen tahu. Untuk menambah wawasan, aku mau menjelaskan tentang bentuk-bentuk emas ya. Yang pertama, emas itu ada yang dalam bentuk padat gitu loh ya guys. Seperti contoh ini, kalung itu ini emas yang masih murni, atau gelang, atau balokan gitu. Itu semuanya berbentuk padat. Terus yang kedua yaitu emas berbentuk cair guys. Kalian pasti baru dengar guys, kalau emas itu ada yang berbentuk cair. Contohnya ini nih. Ini emas dalam bentuk cair. Oke, sebentar, saya akan menjelaskan macam-macam bentuk emas yang padat. Pertama, emas itu ada dalam bentuk serbuk ya guys. Emas dalam bentuk serbuk itu biasanya ada di sekitaran tambang guys, tambang emas gitu, yang didapat dari hasil bumi, langsung dari dalam kerak bumi. Itu mereka mencarinya dalam bentuk pasir gitu, serbuk gitu, terus dikumpulin menjadi emas-emas yang dipakai sehari-hari oleh teman-teman semuanya. Terus itu salah satu contohnya. Kedua, contoh berikutnya yaitu emas dalam bentuk butiran guys. Emas dalam butiran itu biasanya emas itu diperoleh dari sebuah tambang yang sudah diolah sama pabrik gitu. Mereka dibikin butiran-butiran emas, yaitu dikemas dalam satu wadah. Itu biasanya bermacam-macam, pokoknya dalam bentuk butiran.
dan biasanya emas tersebut masih dalam keadaan sudah dalam keadaan murni ya guys, tapi enggak semuanya. Itu contoh kedua, yaitu emas dalam bentuk butiran. Terus yang ketiga, emas dalam bentuk batangan, yaitu seperti kalian pernah mendengar mungkin emas yang dalam bentuk batangan yang biasanya dalam berat 1 gram, 2 gram, 50 gram, sampai 100 gram, bahkan sampai 1 kilo. Biasanya diproduksi atau terdapat di perusahaan-perusahaan besar, yaitu perusahaan-perusahaan emas, yaitu yang mengolah emas dari tambang yang dibikin batangan-batangan gitu. Terus ada lagi emas yang berbentuk koin. Emas yang berbentuk koin yaitu seperti contohnya kayak gini ya guys. Koin sebagai mata uang, tapi ini yang perak ya guys. Namanya biasanya kita kenal dengan nama dirham dan dinar itu. Jadi mata uang tersebut memang benar-benar asli emas gitu. Itu biasanya mata uang tersebut digunakan oleh orang-orang Arab waktu itu ya, dulu gitu. Nah, itu contoh bahwasanya emas dalam bentuk logam kepingan atau dalam bentuk mata uang, itu contohnya seperti itu. Terus berikutnya emas dalam bentuk perhiasan ya guys. Emas dalam bentuk perhiasan itu banyak sekali. Contoh gelang kayak gini, kalung kayak gini. Terus ada gelang itu ya, gelang, ada anting gitu ya. Ini hanya sekedar contoh saja, dan banyak seperti kayak gini nih. Ada gelang, ada macam-macam. Itu biasanya emas dalam bentuk perhiasan itu kebanyakan diproduksi oleh pabrik-pabrik besar gitu, yang mengolah emas-emas batangan, emas-emas serbuk, emas-emas butiran menjadi bahan perhiasan. Tapi berbeda ya guys, emas-emas dalam bentuk perhiasan itu berbeda dengan emas-emas yang lain, seperti emas dalam bentuk serbuk yang baru kita peroleh dari tambang, atau emas batangan. Itu berbeda karena kadarnya atau keutuhan kandungan emas dalam satu barang ya guys gitu. Jadi pemurniannya itu berbeda. Nah, kalau perhiasan itu sesuatu logam yang dari batangan yang sudah diolah, dan biasanya dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga bisa dibikin berbagai macam bentuk. Karena emas murni itu tidak bisa dibentuk menjadi perhiasan kalau yang dalam keadaan murni. Makanya emas harus tetap dicampur dengan bahan lain agar lebih kuat komposisinya. Itu mengenai perhiasan emas dalam bentuk emas dalam bentuk perhiasan. Itu macam-macamnya begitu ya guys. Terus untuk yang terakhir yaitu emas dalam bentuk cair gitu. Kita tadi sudah menyebutkan ini kita nggak jual produk ya guys. Ini hanya sekedar contoh guys. Ini emas dalam bentuk cair ya guys. Mungkin kalian baru dengar. Ini dalam 1 liter ini memang mengandung emas, dan biasanya 1 air ini mengandung 1 gram emas ya. Dan biasanya bisa diperoleh dari toko-toko atau perusahaan-perusahaan juga yang mengolah emas menjadi bentuk cair untuk
berbagai kebutuhan. Contoh untuk mencuci emas yang sudah kusam, yang sudah lama-lama seperti ini yang pernah kita bahas kemarin, itu kita mencucinya dengan air emas ya guys. Jadi bukan dengan air biasa. Kalau air biasa itu hanya untuk membersihkan saja, tapi untuk mempercantik warna baru lagi kita harus mencucinya memang dengan emas asli guys. Jadi dengan emas yang baru gitu loh. Jadi warnanya cantik sekali guys. Itu harganya berapa? Harganya ya mahal, namanya emas, tergantung nilai emas atau tergantung kandungan emas. Jadi guys, itulah berbagai macam yang saya jelaskan, berbagai macam bentuk-bentuk emas. Jadi yang pertama itu tadi kita pahami bahwasanya ternyata emas itu ada dua bentuk, yaitu bentuk cair dan bentuk padat atau bentuk padat atau cair gitu ya guys. Terus bermacam-macamnya itu, ada yang serbu, ada yang butiran, ada yang batangan, ada yang koin, mata uang, atau dalam bentuk hiasan. Tapi kita sering mengenalnya dalam bentuk batangan atau dalam bentuk perhiasan. Terus yang kedua yaitu cair. Kalau cair jarang kita bisa menemui, kecuali orang-orang yang memang usahanya di bidang perhiasan gitu. Ini seperti ini. Oke. Itu saja guys yang bisa saya jelaskan tentang bentuk-bentuk emas. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga sedikit dari saya, semoga menambah wawasan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.